Chapter 33. Periode Ujian, 1. Jam 11:05 malam. Saya tiba di stasiun portal Gangwon-do dengan aman bersama Chae Na-yun. Untungnya, tidak banyak orang di sekitar. Aku meletakkan Chae Na-yun di bangku terdekat. Dia melirik jam tangannya dan bergumam. Ini hampir jam malam. Segera, saya menjadi terdiam. Pergi ke Kyub dalam kondisinya saat ini adalah konyol. Hubungi ayahmu. Mengapa? Anda tahu mengapa? Pergi dirawat di rumah sakit. Petik 2. Aku menoleh ke portal, meninggalkan Chae Na-yun sendirian di bangku. Saya sedang pergi. Apa? Di mana? Untuk Kyub, Anda bisa mengembalikan mantel saya nanti. Petik 2. Bawa aku juga. Hei, Petik 2. Chae Na-yun mencoba bangkit dan jatuh ke depan. Melihat keadaannya yang menyedihkan, saya tidak bisa menahan nafas. Petik 2. Kamu harus benar-benar pergi ke rumah sakit. Chae Na-yun menggertakkan giginya dan memelototiku. Bibirnya bergetar. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin memanggil ayahnya. Itu bisa dimengerti. Ayah Chae Na-yun adalah kepala kelompok Chaebol. Dia adalah orang yang sibuk dan penting. Meskipun dia akan menabrak saat dia mendengar putrinya terluka, Chae Na-yun tidak menginginkan itu. Kamu punya kepala pelayan atau pelayan, kan? Petik 2. Ya, kamu bisa pergi. Chae Na-yun balas ketus. Baik. Aku berjalan menuju karyawan portal, lalu berhenti. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Hari ini, Chae Na-yun tanpa sadar melepaskan hadiahnya. Pedang kekuatan sihir yang memotong jin dalam satu tebasan, itu adalah hadiah yang dibutuhkan Chae Na-yun untuk dikembangkan. Hei, apakah kamu masih akan menggunakan busur? Apa yang kamu bicarakan? Kamu merasakannya hari ini, bukan? Hadiah Chae Na-yun dikhususkan untuk pertempuran jarak dekat. Lebih khusus, itu khusus untuk perang. Selama dia memiliki konduktor kekuatan sihir, dia bisa memperkuatnya dengan luar biasa. Misalnya, hadiahnya bisa mengubah pedang 2 meter menjadi pedang 20 meter mengerikan. Selain itu, karena kekuatan sihir tidak berbobot, pedang yang ditransformasikan tidak akan menjadi lebih berat. Di satu sisi, itu mirip dengan Jingubang milik Sun Wukong, 1. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Chae Na-yun tidak membutuhkan senjata kelas legendaris untuk menampilkan kekuatan yang sama. Membunuh ratusan monster dengan satu pukulan, kekuatan kekaisaran yang mampu membuat jin bergidik ketakutan, Kaisar Medan Perang, akan menjadi julukan yang diberikan padanya. Kamu harus menggunakan pedang, bukan busur. Sama seperti dalam cerita aslinya, senjata besar seperti Zweihander atau Clay lebih cocok untuknya. Dia bahkan memiliki kekuatan finansial untuk membeli senjata paling mahal. Oh ya, apa yang Anda ketahui tentang saya? Petik 2. Tapi Chae Na-yun tidak tahu masa depannya. Dia bahkan menolak untuk menerima gagasan itu. Chae Na-yun saat ini belum mengatasi ketakutannya akan pertempuran jarak dekat. Lupakan saja. Saya melangkah ke portal. Aku bisa merasakan tatapan tajam menembus ke punggungku. Dia mungkin berpikir, apakah dia benar-benar akan meninggalkan saya di sini? Tapi ya, saya berencana untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya. Sama seperti pepatah, tidak ada yang lebih cepat dari kata-kata, masalah semalam sudah tersebar luas. Chae Na-yun diserang oleh seorang jin, dan jin itu adalah seorang kadet bernama Sven. Chae Na-yun keluar sebagai pemenang, tetapi dia terluka parah. Tetapi bahkan di tengah-tengah desas-desus seperti itu, kelas Jumat kembali normal. Pertemuan saya dengan Kim Suho juga tidak tertunda. Dia meminta saya untuk datang ke kamar 303 sebelum 171. Ini masalah penting, jadi jangan lupa. Jika ini berjalan dengan baik, itu dapat meningkatkan nilai Anda juga. Petik 2. Setelah kelas, dia mengingatkan saya sekali lagi. Dia seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada Chae Na-yun, jadi dia mungkin berencana mengunjunginya setelah pertemuan. Iya. Aku mengangguk. Kim Suho menepuk pundakku dan sibuk berjalan pergi. Aku menguap sambil melihat punggungnya. Sejak jam 3.30, saya masih punya waktu sebelum pertemuan. Saya ingin kembali ke asrama dan tidur siang. Tetapi ketika saya berbicara di lorong, rasanya seperti seseorang mengikuti saya. Tetapi ketika saya berbalik, tidak ada seorang pun di sana. Kehadiran itu terlalu tenang untuk menjadi jin. Lalu apakah itu seorang pembunuh? Mengapa seorang pembunuh akan mengikuti saya? Apakah saya salah? Saya mengeluarkan laptop saya dan terus berjalan. 383.013.160 poin telah disimpan. Poin-poin ini dapat digunakan di valet banquet atau diperdagangkan secara tunai. Diperlukan setidaknya 10 juta P. Karena biaya yang sangat tinggi dari valet banquet, apa yang mendekati 600 juta won telah menyusut menjadi 400 juta. Tetapi tidak ada alasan untuk berpikir itu tidak adil. Perdagangan pertama dengan valet banquet selalu seperti ini. Pembeli, Yongfly, telah meminta untuk berbicara dengan Anda. Nama panggilan penjual akan muncul sebagai anonim. Jika Anda memiliki ginseng lagi, saya ingin membelinya. Saya tidak menerima permintaannya. Saya juga tidak punya ginseng untuk dijual. Sekarang, saya berbalik dengan cepat. Sashasyak. Dalam sekejap, seseorang bersembunyi di balik dinding. Namun, mataku bisa melihat menembus dinding.
Itu adalah orang yang agak tak terduga. Rahel. Dengan punggung menempel di dinding, dia memegangi detak jantungnya. Apa aku salah? Untuk memahami mengapa dia mengikuti saya berbalik. Lalu, saya mematikan laptop. Menggunakan layar hitamnya sebagai cermin, aku melihat ke belakangku. Ketika saya mulai berjalan, Rahel mengintip kepalanya. Pandangannya tertuju pada tas saya. Tapi mengapa tas saya, satu-satunya yang ada di dalamnya adalah notebook? Memikirkannya sekarang, ini jalan ke perpustakaan. Asrama tepat di sebelahnya. Petik 2. Apakah dia mencoba mencuri buku catatanku? Tidak, seorang putri tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, tidak ada yang berharga di dalamnya. Aku terus berjalan dan Rahel dengan gigi mengejarku. Dia tidak berhenti sampai saya memasuki asrama saya. Dia benar-benar mengikuti saya sampai di sini. Ketika saya melihat keluar dari jendela asrama, dia memelototi asrama dengan wajah menyesal. Menarik. Aku berjalan ke kamarku sambil tersenyum. Setelah tidur siang yang ringan, saya meninggalkan asrama dan tiba di kamar 303 yang diceritakan Kim Suho. Sudah ada cukup banyak kru yang berkumpul di sini, Shin Jong-hak, Yo Yeon-ha, Kim Ho-rak, dan Yi Yong-han. Itu hampir seperti adegan dari novel saya, Kim Suho dan temannya versus Shin Jong-hak dan antek-anteknya. Bahkan Kim Ho-rak, yang merupakan yang paling lemah di sini, memiliki peran yang cukup penting hingga pertengahan cerita. Saya merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihat saya, jadi saya membuka mulut saya terlebih dahulu. Kenapa kamu memanggilku? Aku bertanya, pura-pura tidak tahu. Tapi pertanyaan polos itu sudah cukup untuk membuat Shin Jong-hak cemberut. Untungnya, Kim Suho menjelaskan sebelum Shin Jong-hak menyatakan ketidakpuasannya. Aku belum memberitahu Hajin mengapa kita belum bertemu. Jadi, apa itu? Kim Suho berdiri atas pertanyaanku. Dia seharusnya tetap duduk. Tingginya membuat saya sedikit tidak nyaman. Saya atur tingginya 185 cm. Sekarang, saya sedikit menyesalinya. Hajin, kamu pernah mendengar tentang taruna yang hilang, kan? Iya. Ini tentang itu. Kyuk mempercayakan kami untuk menyelidiki penyebabnya. Tentu saja, mereka akan melakukan penyelidikan sendiri, tetapi karena kemungkinan pelakunya adalah seorang siswa, mereka pikir akan lebih mudah bagi siswa untuk menyelidiki. Petik 2. Aku akan mengangguk dengan acuh tak acuh, tetapi setelah menyadari bahwa ini seharusnya menjadi pertama kalinya aku mendengar tentang ini, aku menjatuhkan rahangku berpura-pura terkejut. Tapi kenapa aku? Kamu memiliki mata yang bagus. Saya mendengar Anda dapat melihat lebih dari 1000 mil jauhnya. Petik 2. Ya, aku memiliki mata yang bagus. Jadi itu benar-benar karena satu alasan itu. Aku pura-pura tersenyum dan duduk di kursi terdekat. Akibatnya, Kim Suho secara alami datang untuk duduk di kepala meja. Kim Suho menatap mataku dan bertanya. Maukah Anda membantu kami? Aku tidak tahu kalau aku bisa, tapi saya tidak ingin menyerah pada potensi SP. Terima kasih. Kim Suho tersenyum senang. Dia kemudian berdeham dan membawa insiden kemarin. Pertama, saya tidak berpikir Jin yang menyerang Nayun adalah penyebab insiden ini. Tapi, Shin Jong-hak memotongnya. Nayun. Dia memilih fakta bahwa dia tidak menyapa Chae Nayun dengan nama belakangnya. Petik 2. Tapi kupikir ada kemungkinan besar bahwa Chae Nayun adalah target pelakunya yang sebenarnya. Jin mengikuti perintah setan yang dikontrak mereka, jadi jika setan terkontrak Sven memerintahkannya untuk menyerang Chae Nayun, masuk akal bahwa Jin lain akan mengejarnya. Petik 2. Itu teori yang bagus, tapi salah. Iblis yang dikontrak Sven dan setan yang dikontrak pelakunya tidak sama. Pertama, Asmodes dan Lilith memiliki disposisi yang sama sekali berbeda. Jadi, aku bertanya-tanya, bisakah kamu menganggap orang mencurigakan? Seseorang yang Anda kenal yang baru-baru ini bertingkah aneh. Petik 2. Sebelum penyelidikan yang sebenarnya dimulai, Kim Suho meminta pendapat semua orang. Tapi tidak ada yang melangkah maju, dan Yo Yeon-ha menatapku lekat-lekat. Segera, Shin Jong-hak dan Kim Ho-rak juga mengalihkan pandangan mereka ke arahku. Saya tahu penyebab sebenarnya. Tapi saya ragu untuk mengungkapkan namanya tanpa bukti. Pelakunya harus meninggalkan jejak tindakannya, tetapi dia terlalu cepat. Dalam kisah aslinya, 6 orang hilang dalam rentang 2 bulan, tetapi dalam alur cerita ini, 3 orang hilang hanya dalam 2 minggu. Saya merasa bersalah membiarkan lebih banyak orang mati supaya saya bisa menunggu ceritanya selesai. Pada tingkat ini, bahkan mungkin ada lebih banyak korban daripada dalam kisah aslinya. Mungkin, lebih baik membuang namanya, jadi tim investigasi punya ide untuk memulai. Ya, aku punya seseorang dalam pikiran. 5 pasang mata menjadi fokus pada saya. Siapa? Kim Suho bertanya. Perlahan aku membuka mulut dan mengucapkan nama pelakunya yang sebenarnya. Yoon Hyun. Segera, keheningan yang mendalam turun ke dalam ruangan. Sepertinya tidak ada yang bereaksi terhadap komentar saya. PF. Segera, tawa mengejek Yo Yeon-ha memecah keheningan, dan Kim Suho dengan lembut membantah. Orang itu punya alibi. Kami sudah melihatnya karena dia dekat dengan korban pertama. Petik 2. Itu jelas bahwa Yoon Hyun memiliki alibi.
Tapi bagaimana jika korban pergi ke Yun Hyun sendiri? Sihir mental yang bisa memikat seorang kadet. Ya, itu masuk akal. Petik 2. Shin Jonghak membantah dengan sarkastis. Rasa jijik dan meremehkan yang dimilikinya seolah-olah sedang menatap seekor serangga. Seperti yang dikatakan Shin Jonghak, tidak mudah untuk memikat seorang kadet dengan sihir mental. Bahkan jika itu mungkin, itu tidak bisa lolos dari kecurigaan orang. Bagaimanapun, orang-orang yang berada di bawah pengaruh sihir mental bergerak seperti boneka atau orang-orangan sawah. Namun, jika itu sihir mental, ya. Tapi, itu berbeda jika itu, cinta. Itulah perbedaan terbesar antara pesona dan sihir mental. Seseorang yang sedang jatuh cinta tidak tahu diri sendiri disihir. Persetan pembicaraan tidak berguna. Shin Jonghak memotongku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku. Dia kemudian menendang kursi kosong, yang berguling ke arah kakiku. Adapun aku. Pada saat itu, Yoyonha membuat senyum berbahaya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku. Aku lebih curiga terhadapmu. Apa? Kepalaku kosong. Karena tiba-tiba, saya kehilangan kata-kata dan membeku. Yoyonha, itu juga tidak benar. Hajin juga punya alibi. Petik 2. Kim Suho dengan cepat membantah gagasan itu, tetapi Yoyonha dengan mudah membantahnya. Alibinya adalah catatan dia menggunakan portal. Jika dia adalah jin, merusak sesuatu seperti itu seharusnya mudah. Dibandingkan dengan senior Yun Hyun yang bersama orang lain, orang itu jauh lebih. Petik 2. Kenapa kita tidak memukulinya dulu? Kim Horak buru-buru bangkit. Dengan caranya memecahkan buku-buku jarinya dan memperlihatkan otot-ototnya, dia praktis tampak seperti raksasa miniatur. Saya yakin dia akan bernyanyi atau berubah jika dia dipukuli. Hei, bangun. Petik 2. Yoyonha dan Kim Horak. Shin Jonghak dan Yi Yonghan. Semua orang selain Kim Suho menatapku dengan mata curiga. Sebagai orang di tengah-tengah itu semua, saya sangat marah. Ini belum pernah terjadi pada saya bahkan dalam permainan mafia. Jadi ini rasanya dituduh salah. Haruskah saya tidak menyebutkan nama Yun Hyun? Tidak, bahkan jika saya tidak melakukannya, ini akan terjadi. Yoyonha pasti sudah merencanakan untuk melakukannya sejak awal. Jonghak, aku bisa mematahkan 1 atau 2 lengan, kan? Si Ogre meminta persetujuan Shin Jonghak. Sebelum Shin Jonghak bisa memberikan jawabannya, aku melompat dari kursiku. Ya, datanglah padaku, dasar brengsek. Saya akan mengebor lubang di kepala Anda. Petik 2. Apa katamu? Lihat bajingan gila ini. Petik 2. Kim Horak mengangkat suaranya. Saya mengambil pistol saya dari saku belakang saya, tetapi Kim Horak hanya mendengus dengan jijik. Retard, kamu pikir itu bisa membuatku tersentak? Kim Horak memposisikan dirinya untuk maju. Saya juga menurunkan pusat gravitasi saya. Saya memiliki aether. Saya bisa memasak babi bodoh kapanpun saya mau. Berhenti. Tetapi pada saat itu, Kim Suho melangkah di antara kami. Dia bahkan mengeluarkan pedangnya. Sekarang bukan waktunya untuk ini. Hajin, kamu juga tenang. Petik 2. Aku tersentak kembali ke kenyataan, melihat kilatan dingin di pedangnya. Meskipun aku berteriak dengan cara yang agung, Kim Horak terlalu kuat sebagai lawan untuk diriku saat ini. Jangan marah. Jika Anda marah, itu adalah kerugian Anda. Petik 1. Setelah mengatakan pada diriku sendiri, aku menarik napas dalam-dalam dan menunjuk Yoyonha. Kamu, jika kamu ragu, tanyakan Chae Nayun. Petik 2. Apa hubungannya Nayun dengan ini? Saya sedang berbicara dengan Yoyonha, tetapi Shin Jonghak yang bereaksi dengan sensitif. Ketika dia diserang oleh seorang jin, aku juga ada di sana. Kami membunuhnya bersama. Dia belum memberitahumu. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Aku berkata begitu sambil menatap Yoyonha. Dia menerima tatapanku dengan cara yang sangat tenang tanpa satu kata pun. Bagaimanapun, aku membuat diriku jelas. Pelakunya adalah kepingan itu, Yun Hyun. Petik 2. Setelah meninggalkan kata-kata itu kepada Yoyonha, korban terakhir, saya berbalik. Oke. Di tengah berjalan keluar, saya tersandung tidak sengaja. Tubuhku terpeleset ke samping. Tapi di jalan setapak aku berjalan, seekor babi hutan tiba-tiba terbang dan menabrak dinding. Tuduhan itu terlalu cepat untuk babi hutan dan terlalu destruktif untuk serangan terhadap sesama kadet, karena celah muncul di dinding yang diperkuat kiup. Oh, Anda menghindari itu. Petik 2. Bibir Shin Jonghak tertarik. Barusan itu adalah tackle Kim Horak. Jika itu mengenai, saya tidak berpikir itu akan berakhir hanya dengan beberapa patah tulang. Kamu bangsat. Kim Horak berdiri. Untuk seseorang yang menyerang lebih dulu, dia pasti marah. Saya tidak punya pilihan lain. Aku mengarahkan pistol ke arahnya. Aku pikir aku perlu memberimu pelajaran. Tetapi Kim Suho menghentikan kami sekali lagi. Kali ini, dia melakukannya dengan tindakan alih-alih kata-kata. Kekuatan sihir bangkit dari pedangnya dan memisahkanku dari Kim Horak. Jika kau mencurigakan itu, tanyakan saja pada Nayun. Yoyonha. Petik 2. Dia berteriak pada Yoyonha. Tampilan marah Kim Suho bahkan membuat Yoyonha yang bangga menyusut. Tunggu sebentar. Cih. Yoyonha mendecakkan lidahnya dan menyalakan jam tangannya.
1. Jingubang adalah staf ajaib yang digunakan oleh Sun Wukong, yang dapat memanjang tanpa akhir.